Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua yang cantik pagi-pagi ini? Alhamdulillah, baik. Ya, sehat alhamdulillah. Tadi pagi kegiatannya ngapain aja ibu? Saya habis macul nemenin suami, Bu. Macul di mana? Sawah ini sebelah. Oh, ibu Habis ngerambet, Bu. ngerambet. Iya. Oh, Itu iya. loh ke sawah loh, Bu, ngambilin rumput kayak gitu lah, Bu. Biasa. Oh, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Penyiangan. Oh iya. Buat ternak ya, Bu? Bukan, Oh, bukan. ngerambet itu loh. Ke sawah-sawah ngebersihin rumput-rumput Ya. yang di padi-padi Oh, iya, itu loh, iya. Bu. Rumput liar gitu Rumput ya. liar. Baik, kemarin kan kita pertemuan sudah membahas tentang pendapatan dan pengeluaran ya. Iya. Kita bertemu lagi ini akan mendiskusikan tentang bagaimana menyusun anggaran. Ya Bu, jadi nggak semua pengeluaran yang kita miliki itu harus terpenuhi ya. Terlebih kalau misalnya penghasilan kita nggak tentu, penghasilan kita pas-pasan kayak gitu. Jadi kita harus belajar berhemat. Bagaimana caranya hemat? Kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, di sini saya ada brosur ya, gambar-gambar tentang apa saja kebutuhan dan apa saja keinginan. Bisa dilihat Ibu? Iya. Oh iya. Nah, di sini saya mau tanya, ibu-ibu ini sebenarnya udah tahu belum apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Mungkin ada yang paham? Sudah tahu? Sedikit ulah. Ya, monggo silakan. Gimana Ibu? Kalau kebutuhan tuh yang apa ya, itu yang harus ada di rumah ya, Bu ya? Iya, Contohnya kayak apa Bu? gitu. Kayak gas, Gas. kayak beras. Gas ya. Terus Terus kalau keinginan apa Bu keinginan? Barangkali yang lain, Ibu ada yang tahu? Keinginan ya kayak inilah, kita pengen kayak di luar kebutuhan berarti ya Bu, misalkan kayak buat beli tas anak sekolah gitu kan, itu ya. mungkin ingin, tapi sebenarnya sih kalau nggak punya uang ya nggak usah beli lah ya, Ya. pakai yang dulu aja kayak gitu, meskipun ya sobek-sobek kan Bu. Kayak gitulah, seperti itu mungkin Ibu. Iya betul. Jawaban dari Ibu sudah mewakili ya. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang harus segera dipenuhi. Kalau misalnya tidak dipenuhi nanti akan mengganggu keberlangsungan hidup. Sedangkan keinginan sifatnya tidak harus segera dipenuhi juga tidak apa-apa karena tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup seperti itu. Nah, di sini saya ada kuis permainan ya. Membedakan mana saja kebutuhan dan juga keinginan. Ya. Nah, di sini ada kita ke kebutuhan dulu ya. Yang pertama ada apa aja, Bu? Tadi beras, Bu. beras, ya. Lalu apa lagi? Gas. Gas. Apa ya? Listrik, Bu. Ya, listrik. Ada utang, Oh iya, utang. dan juga ada arisan ya, misal. Lalu ke keinginan Bu, apa aja Bu? Apa aja keinginan contohnya tadi? Tas, beli Tas tas. baru. Tas baru ya. Ya. Terus itu apa lagi? Yang bapak-bapak itu biasanya apa bapak-bapak suka? Rokok. Oh iya, Ya, rokok. rokok. Terus apa lagi? KFC, Bu. Apa itu? KFC makanan. KFC. Ya. Apa lagi? Apa ya? Misal jajan anak ya. Oh iya, jajan. Jajan anak dan Bedak, Bu, bedak. make up ya. Iya. Bedak dan juga satu lagi. Lipen. Ya, itu kan masuk make up ya. Oh, sama iya, ya. pulsa ya, pulsa telepon. Pulsa.
bukannya itu harus ada ya Maksudnya Bu ke kebutuhan nggak ya Bu? Ya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kebutuhan di sini ada beras. Ini kalau misalnya kenapa masuk ke kebutuhan? Karena kalau nggak segera dipenuhi bisa nggak ada buat makan. Jadi nanti kita Kelaparan. Terus gas, Gas buat masak. masak ya. Kalau nggak ada gas nanti nggak ada yang bisa dimasak seperti itu. Terus listrik juga sama ya, untuk menunjang kebutuhan seperti masak nasi mungkin atau nyetrika dan lain-lain. Terus hutang, kenapa masuk kebutuhan? Nggak tahu Bu. Nggak kenapa. tahu, Bu. Karena utang kan kita minjem ke orang lain kan butuh uang, minjem ke orang lain, sehingga ini kewajiban harus segera dibayar seperti itu kan. Uang ke orang lain. Begitu juga arisan ya, sama. Nah, selanjutnya geser ke keinginan, tas baru. Tas baru kenapa masuk ke keinginan? Karena kan misal kita udah punya tas yang lama, beli tas baru hanya untuk keinginan saja biar punya yang lain, padahal udah punya tas di rumah. Tidak mepet ya, tidak perlu segera dipenuhi. Nah, yang ini lagi rokok mungkin bapak-bapak bakal mengiranya ini maksudnya ke kebutuhan. Iya, soalnya kalau nggak ada rokok kayaknya kurang gitu loh Bu. Iya, seperti itu. Iya, rokok ini sebenarnya masuk ke keinginan. Masuk ke keinginan juga bukan berarti ini tuh harus dihilangkan ya. Setidaknya ini tuh bisa dikurangi. Misal bapak-bapak yang suka sehari ngerokok sebungkus atau 2 bungkus ya dikurangin jadi sehari setengah bungkus kayak gitu kan. Yang penting bisa dikurangi. Juga ini makan makanan dimakan di luar, jajan di luar kan bisa lebih hemat dengan masak di rumah. Bawa bekal berarti ya Bu. Jajan anak juga ya. Jajan anak mungkin ada yang anak yang nggak mau sekolah, kalau misalnya nggak dikasih uang jajan seperti itu bisa diantisipasi dengan anak, misal dibawain bekal ke sekolah. Tapi kalau misalnya anak itu tetap nggak mau sekolah gara-gara nggak dikasih uang jajan, nggak mau sekolah, ada kan yang kekeh kayak gitu, kita bisa yang tadi saya jelaskan, tidak harus dihilangkan tapi bisa dikurangi. Misal yang tadinya jajannya 10.000 jadi dipotong jadi 5.000 aja kayak gitu. Bedak juga kan kebutuhannya bukan kebutuhan mendesak kan. Iya. Sama pulsa telepon. Kenapa pulsa telepon masuk ke keinginan? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Ya baik. Kenapa masuk ke keinginan? Karena kan memang ini bisa masuk ke kebutuhan juga. Kalau misalnya yang penting kan prinsipnya tidak harus dihilangkan, yang penting bisa dikurangi. Yang tadinya pakai pulsa sebulan 50.000, pakainya sekarang 25.000 aja hanya untuk hal yang penting-penting. Seperti itu. Oh gitu. Bagaimana ibu-ibu dari semua ini, apakah ada yang masih sudah jelas, ada yang masih mengganjal, mau ditanya mungkin ibu-ibu? Tidak ada Bu, saya mah jelas Bu. Jelas ya. Ibu jelas Iya. enggak? Iya, cukup lah Bu. Jadi intinya dalam mengatur keuangan keluarga seperti itu, mengatur anggaran ya, kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus pemenuhannya harus segera dipenuhi, iya betul. Karena jika tidak segera dipenuhi dapat mengganggu keberlangsungan hidup kita. Kita lihat fungsinya seperti kayak gini kan, pokok, makan, listrik dan utangnya seperti itu harus segera diutamakan dibandingkan hanya yang mengikuti keinginan yang tidak terlalu penting lah, seperti hal kayak gini kan, supaya keuangan keluarga kita bisa minimal seimbang lah. Syukur-syukur kita bisa menabung dari sisa uang tersebut. Jangan sampai kalau misalnya kita tidak bisa mengatur anggaran seperti itu sampai ngutang sana sini demi mengikuti keinginan kita, mengikuti nafsu kita, seperti belanja hal yang kurang penting seperti itu. Seperti itu Ibu. Bagaimana, ada yang masih kurang jelas mungkin? Mau tanya dong Bu. Boleh? Boleh, silahkan. Ini kan sekarang istilahnya apa ya, kendaraan itu kayaknya
umum banget ya istilahnya. Iya. Nah itu kalau motor masuknya keinginan apa kebutuhan ya Bu? Soalnya sekarang kayaknya rata-rata semuanya punya Motor, motor, iya. ya buat kerja pakai motor, sekolah pakai motor, dan aktivitas lain juga pakai motor. Itu masuk kemana ya Bu sebenarnya? Kalau kita lihat dulu fungsinya, kita tujuan membeli motor itu untuk apa. Kalau misalnya memang untuk mengantar jemput anak sekolah, atau mungkin bisa digunakan emang butuh untuk usaha, untuk bekerja seperti itu bisa masuk ke kebutuhan. Tetapi kan masih bisa kalau misalnya tidak mendesak, tidak butuh-butuh amat lah kayak gitu, itu bisa masuknya ke keinginan karena bisa ditunda dulu kan. Oh seperti itu. Ya terima kasih Ibu penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi mungkin, Ibu? Sudah, Sudah Bu. cukup ya? Iya. Baiklah, kalau misalnya sudah cukup, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan di rumah ya. Nanti dipilih-pilih lah mana itu yang namanya kebutuhan, mana yang itu keinginan, seperti itu, supaya anggaran keuangan keluarga bisa lebih teratur seperti itu. Ya. Begitu saya akhiri ya Ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.